Oke, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang selanjutnya. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu bisa melihat materi saya? Bisa Pak Pendeta. Bisa Pak. Oke, puji Bisa. Tuhan. Baik, kita sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan apologetika secara definitif. Lalu saya membagikan beberapa buku-buku yang menjadi referensi bagi setiap kita. Kalau kita mau mendalami, menggali lebih dalam lagi mengenai apologetika. Dan saya juga sudah memberikan beberapa pandangan dari para pakar mengenai arti dari apologetika. Dan sudah mendiskusikan, menegaskan mengenai penting atau tidaknya apologetika itu dari poin-poin yang tertera di PowerPoint saya, sehingga menjadi terang benderang bagi setiap kita dan membuat kita pada satu kesimpulan, ya, berada pada satu kesimpulan bahwa apologetika itu bukan hanya penting, tapi sangat penting. Dan kelas ini adalah bagian dari untuk Bapak Ibu bisa dipersiapkan. Bukan atau tidak cukup hanya sekedar kita terpanggil, ya, atau merasa terpanggil untuk melakukan apologetika, tapi bagaimana kita benar-benar dengan serius mempersiapkan diri kita, melatih diri kita agar kita well prepare, ya, menjadi orang yang siap mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sejarah apologetika dan para apologetiker atau apologet, ya, dalam sejarah kekristenan. Pentingnya apologetika itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah apologetika. Dan sejarah kekristenan juga nggak bisa dilepaskan dari kaum apologet. Karena kita tahu bahwa dalam sejarah kekristenan banyak muncul, ya, para pembela iman Kristiani, para pejuang iman, mereka yang berjuang mempertahankan iman Kristiani dari serangan-serangan yang ada dari para kritikus iman Kristiani, dari orang-orang kafir di zamannya. Jadi kita bersyukur seharusnya, ya, bahwa Tuhan menyediakan atau memanggil sejumlah tokoh di zamannya untuk membela atau mempertahankan iman Kristen. Jadi sejarah apologetika sangatlah tidak bisa dipisahkan dari sejarah kekristenan atau kemunculan kekristenan sebagai agama baru. Karena memang kekristenan itu menghadapi banyak sekali pertentangan, menghadapi banyak sekali pergumulan, bukan hanya dari sisi fisik, ya, tapi juga dari sisi pengajaran. Dan kita bisa melihat itu nanti, ya, dari Alkitab secara khusus Perjanjian Baru, bagaimana para rasul secara khusus, dan lebih khusus lagi Rasul Paulus, bagaimana usaha dia yang begitu hebat dalam mempertahankan iman Kristen, dalam menghadapi kaum Gnostik atau orang Yahudi yang menjadi Kristen, tapi yang masih menekankan tradisi, terus hukum Taurat, sunat, tidak cukup hanya sekedar percaya Yesus untuk selamat, tapi juga harus disunat. Mereka telah menambahkan sesuatu pada formulasi keselamatan yang seharusnya hanya oleh anugerah, sesuai dengan apa yang ditekankan oleh Paulus di suratnya Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau kita memandang bahwa ada sesuatu, ya, yang perlu ditambahkan untuk kita bisa selamat selain anugerah, kita telah membuat sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus. Hanya karena Yesus dengan pengorbanannya kita bisa selamat. Nah, inilah anugerah itu.
Dan tidak ada cara lain, tidak ada usaha atau upaya apapun yang bisa kita lakukan untuk kita bisa selamat. Seandainya Tuhan Yesus tidak mati, sebaik apapun kita, tidak mungkin kita bisa selamat. Jadi jangan pernah mengandalkan perbuatan kita untuk kita bisa selamat, karena itu membuat sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sejarah apologetika itu sangatlah jelas dalam sejarah kekristenan dari sejak kemunculan kekristenan di awal-awal. Nah, kita masuk kepada pembahasan mengenai sejumlah tokoh ya dalam sejarah kekristenan yang hadir ya menjadi pejuang atau pembela iman Kristen. Ada seorang tokoh yang bernama Irenaeus yang menentang gnostik dengan alasan-alasan yang dialektis dan dengan pembuktian dari kitab suci. Ia menunjukkan bahwa uraian para ahli gnostik banyak yang bertentangan dengan dirinya sendiri, atau jikalau dipikirkan lebih lanjut, sampai kepada hal-hal yang tidak mungkin. Umpamanya, Irenaeus menunjukkan bahwa Allah adalah Esa. Ya, dia hadir di abad ketiga, kurang lebih ya, di abad 3 awal, tahun 202. Allah adalah Esa. Oleh karena itu tidak mungkin bahwa sejak semula ada sesuatu yang di atas Allah atau di bawahnya. Jadi tidak ada sesuatu yang di atas Allah atau di bawahnya. Salah satu hal yang menyimpang dari ajaran gnostik adalah memandang bahwa materi itu jahat, roh itu baik. Materi itu jahat, roh itu baik. Seperti tubuh, ini materi, ini jahat. Ya, sesuatu yang terlihat oleh mata itu jahat karena bersifat materi, dan roh itu baik. Karena gnostik punya paham seperti itu, keyakinan seperti itu, maka Yesus itu tidak bisa dipandang atau diterima sebagai Allah. Karena materi itu jahat. Dan bagaimana mungkin Allah bisa menjadi sesuatu yang jahat dengan menggunakan tubuh daging? Ya, mereka menolak gnostik. Ya, nah paham ini sudah tumbuh subur dari sejak awal-awal kekristenan. Makanya Rasul Paulus juga dalam suratnya menyuguhkan ya suatu apologetika, suatu pembelaan iman Kristiani. Termasuk juga Yohanes ya tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Contoh ya, Yohanes menggunakan istilah logos. Yohanes 1 ayat 1 NRK hologos ya. Yohanes hendak memperkenalkan bahwa dia adalah logos itu sesuai dengan konsep pemikiran Yunani, bahwa dia adalah logos itu dan dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Antara Allah dan manusia. Hanya Allah yang bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dan bagaimana caranya dia menjadi perantara adalah dengan dia menjelma menjadi manusia. Kalau masalah bagaimana mungkin bisa Allah menjelma menjadi manusia, itu lain lagi persoalannya. Tapi nanti kalau mau dibahas, karena mungkin terkait dengan serangan-serangan yang ada, tuduhan-tuduhan yang ada, dianggap tidak masuk akal. Ya, masa manusia jadi Allah? Apakah benar kita punya paham seperti itu? Apakah kita memandang ketuhanan Yesus itu seperti itu, di mana kita mengangkat atau menjadikan dia sebagai Allah? Bahkan ada tuduhan ya, yang bersifat kontemporer, yang memandang bahwa Tuhan Yesus itu diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 abad keempat, pada waktu konsili Nisea. Nah, benarkah demikian? Tentu tidak. Konsili Nisea tidak pernah mengangkat ya Yesus menjadi Tuhan. Konsili Nisea itu bukan memformulasikan ketuhanan Yesus, bukan memformulasikan atau merumuskan ketuhanan Yesus, tetapi merumuskan apa yang sudah diimani, diyakini oleh jemaat mula-mula dan para rasul berdasarkan surat yang mereka tuliskan. Jadi jemaat mula-mula
ya, jemaat mula-mula dan para rasul sudah mengakui dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jemaat mula-mula dan para rasul telah terlebih dahulu ada jauh sebelum konsili itu ada. Jadi sangatlah lucu kalau dianggap Yesus jadi Tuhan tahun 325. Sementara konsili itu sendiri pun tidak dalam konteks atau dalam tujuan untuk mentuhankan Tuhan Yesus. Nah, justru spirit jadi ala Batak, spirit. Kok jadi spirit? Justru spirit dari konsili Nisea itu adalah melawan ajaran yang bertentangan dengan apa yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula. Sudah diyakini bahwa Yesus itu Tuhan, bukan baru jadi Tuhan tahun 325, tapi dari sejak para rasul dan jemaat mula-mula di abad pertama sudah diyakini sebagai Tuhan sampai pada abad keempat. Hingga di abad keempat itu ada pergumulan, pertentangan. Sudah diyakini, lalu muncul seorang yang bernama Arius yang menganggap Yesus itu diciptakan. Ya, dia hanya homoiousia, tidak homoousia tapi homoi. Hanya mirip Allah, tapi bukan Allah. Nah, Arius inilah yang ditentang ya oleh Konsili Nisea di bawah naungan Athanasius pada waktu itu. Jadi orang yang menganggap bahwa Yesus jadi Tuhan itu diangkat pada tahun 325, itu orang yang buta sejarah. Orang yang buta sejarah. Nah, orang yang buta sejarah itu berbahaya. Itulah alasannya menjadi penting untuk kita belajar sejarah. Ya, kalau kita menganggap bahwa apologetika tidak penting, bukannya lebay kalau saya menyampaikan hal ini. Bukan lebay, bukan berlebihan. Mungkin ya kekristenan nggak dapat bertahan kalau Tuhan tidak menghadirkan ya para pembela iman Kristiani dalam sejarah kekristenan. Mungkin kekristenan tidak akan bertahan. Karena apa? Karena kekristenan itu tidak pernah berhenti untuk diserang. Sampai hari ini, sampai detik ini, tidak habis-habisnya. Ya, ada kaum ateisme, ya, naturalistik, ya kan, ada gnostisisme, ada postmodernisme dan isme-isme yang lainnya yang terang-terangan menolak kekristenan sebagai agama yang benar. Jadi Irenaeus adalah salah satu tokoh yang hebat yang Tuhan utus, Tuhan kirimkan, Tuhan hadirkan dalam zamannya untuk mempertahankan iman Kristiani. Nah, cara Irenaeus membuktikan kesalahan ajaran gnostik dengan berlandaskan kitab suci itu indah sekali. Menurut kitab suci, pencipta segala makhluk adalah Allah sendiri, bukan ilah yang lebih rendah atau demiurgos. Allah menciptakan dengan perantaraan logos, bukan mengalirkan eon-eon, ya ilah-ilah, sinar ilahi dari dirinya sendiri. Tertullianus selanjutnya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu siapa Tertullianus ini? Ada yang tahu siapa Tertullianus? Apa sumbangsi pemikiran yang paling dikenal? Ada yang ingat? Tritunggal, Pak. Wah, mantap, Arif. Ya, salah satu sumbangsi pemikiran dari Tertullianus yang paling dikenal adalah Tritunggal. Una substantia tres personae. Una substantia tres personae. Trikotomi ya. Ya, trikotomi lain lagi, Pak. Dikotomi itu masalah manusia itu terdiri dari 3 unsur atau 2 unsur. Tubuh jiwa roh. Ya, tubuh jiwa roh. Nah, ya. Jadi Tertullianus ini adalah seorang tokoh yang hebat di zamannya dan seorang yang membantu kita memahami konsep Allah yang disaksikan oleh Alkitab. Di mana Alkitab itu mengajarkan ada kejamakan pribadi Allah, tapi sekaligus juga menekankan keesaan Allah. Jadi
Jangan terjebak pada kejamakannya saja, nanti kita bisa terjebak pada politeisme atau triteisme. Jangan terlalu menekankan keesaannya saja, nanti kita terjebak pada modalisme, oneness Pentakostal, Jesus only, Sabellianisme, yang menekankan Yesus Allah itu hanya satu pribadi, tapi menyatakan diri dalam 3 bentuk. Nanti ala mayor, ala minor itu Pak ya. Nah, nanti saya akan jelaskan hal ini khusus di pembahasan mengenai Tritunggal. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi Tertullianus dilahirkan dari keluarga bukan Kristen di Kartago, akan tetapi ia kemudian bertobat dan menjadi pembela agama Kristen serta seorang teolog. Jadi kita bersyukur sekali ya kehadiran para apologet ini ya, para teolog ini. Karena mereka adalah seorang yang berjasa dalam memberikan pandangan atau perspektif atau sumbangsi pemikiran di zamannya dan terwariskan hingga hari ini. Nah, lalu kita masuk kepada seorang tokoh yang bernama Justinus Martir. Ya, Justin Martir atau Justinus Martir abad tahun 100 sampai 165. Dia seorang filsuf ya, sekitar tahun 153 ketika dia di Roma, Justinus menulis karyanya yang terkenal, Apologia, Apology. Ya, di kota yang sama, kemungkinan tahun 165. Dia telah dipenggal kepalanya karena mempertahankan imannya. Untuk alasan itulah, maka dia disebut Justinus Martir, Justin Martir. Ya, namanya hanya Justinus. Lalu karena dia mati martir, lalu ditambahkan Justinus Martir, Justin Martir. Karena apa? Dia mati membela imannya. Jadi bukan main ini. Mereka ini rela sampai mempertaruhkan nyawanya demi imannya. Apa yang membuat mereka sampai kehilangan nyawa? Apa yang membuat mereka ini sampai kehilangan nyawa? Karena dalam konteks mereka mau mempertanggungjawabkan imannya dari semua serangan-serangan yang ada, yang diarahkan, ditujukan kepada kekristenan. Jadi bagaimana kita mau mengatakan, menyimpulkan bahwa apologetika itu sesuatu yang tidak penting? Ya, itu aneh. Ya, hanya saja kita tidak mendapati, ini penting sekali Bapak Ibu, hanya saja kita tidak mendapati contoh yang baik ya dari apologet-apologet. Secara khusus apologet-apologet sekarang ini mungkin mereka tidak menampilkan keindahan dalam berapologetika. Tapi bukan berarti jadi tidak penting apologetika itu, tidak boleh. Ya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menggali ya secara khusus tentang apologetika dan sejarahnya seperti yang kita lakukan saat ini. Ternyata setelah kita gali, oh ternyata apologetika itu sesuatu yang baik kok. Apologetika itu memiliki track record yang luar biasa di dalam sejarahnya, seperti yang saya jelaskan hari ini. Nah, itu dia, itulah alasan mengapa kita perlu belajar. Sekali lagi, kalaupun kita tidak menemukan ada tokoh-tokoh yang baik dalam berapologetika, mengajarkan apologetika, bukan berarti apologetika itu tidak penting. Ya, yang berbahaya itu, dan saya kasihan ya terhadap sejumlah orang ya yang buta terhadap apologetika, lalu pengen berapologetika, lalu ketemu sama orang yang salah. Ya, ketemu sama orang yang salah. Nah, ini berbahaya. Lalu diajarkan, lalu tercetak lah ya, tercetak seorang apologet yang tidak mengaplikasikan tugas apologetika itu dengan baik. Lalu dia anggap apologetika itu dalam konteks menyerang orang, membabi buta, ya kan, menjelek-jelekkan orang, ada orang yang salah langsung dikata-katai, dicaci maki, ya, dihujani dengan kata-kata umpatan, lalu dia menganggap sudah berapologetika dengan seperti itu sih miskin, ya, dangkal sekali ya pengertian kalau seperti itu, nggak seperti itu apologetika.
Oke. Jadi Justinus Martir ini adalah seorang yang luar biasa. Kata-katanya yang terakhir adalah tidak ada lain yang kami inginkan selain menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena ini memberi bagi kami keselamatan dan sukacita di hadapan tata penghakimannya yang penuh kengerian. Jadi luar biasa sekali ya filosofi dan pengharapan dari Justinus Martir ini. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada tujuan dari apologetika. Mempelajari sejarah apologetika mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa apologetika itu sesuatu yang baik, yang kedua, sesuatu yang indah, yang ketiga, sesuatu yang penting. Menjadi indah apologetika itu kalau kita belajar doktrin yang baik atau menggali Injil dengan baik, ya kan? Karena esensi dari apologetika adalah how to share the beauty of the gospel, how to share the beauty of the gospel, how to share the beauty of Jesus Christ with the death and his resurrection. Bagaimana kita menceritakan, menegaskan, menjelaskan keindahan dari Injil, keindahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, keindahan dari apa yang Dia ajarkan, dan keindahan dari keselamatan, karya keselamatan yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita lewat kematian dan kebangkitannya. Dan kematian dan kebangkitan menjadi salah satu topik khusus yang akan saya bawa. Kenapa perlu waktu atau sesi yang khusus untuk saya menjelaskan hal itu? Karena itu sangat-sangat penting. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah topik yang menurut saya bahkan yang paling penting. Karena jantung dari kekristenan itu terletak pada kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Karena seandainya Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita atau pengharapan kita. Tidak ada pengharapan akan kehidupan di balik kematian kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 17, sia-sia kepercayaan kita. Jadi very very important. Sangat-sangat penting sekali ya pembahasan mengenai peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ya kita juga akan menyinggung ya berbagai macam bantahan yang ada, berbagai macam penolakan yang ada terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, Dia hanya bangkit secara roh. Ada yang mengatakan bahwa Dia tidak disalibkan, yang disalibkan itu yang serupa dengan Tuhan Yesus. Ada yang bilang mayatnya digigit anjing, ada yang bilang murid pergi ke kubur yang salah, dan banyak sekali, ya banyak sekali. Jadi khusus hal itu, topik itu akan saya bahas nanti dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan dari apologetika. Nah, tujuan apologetika adalah bagaimana kita memperlihatkan atau menunjukkan keindahan dan keagungan Injil melalui pribadi dan karya Kristus. Jadi, Injil itu berbicara tentang karya Kristus. Karya Kristus. PL itu berbicara tentang Kristus, dinubuatkan kehadirannya, di mana Dia akan menyelamatkan umat manusia lewat kematian dan kebangkitannya dengan menempuh jalan penderitaan. Yesaya pasal 53. Dan tujuan kita berapologetika bukan untuk menyerang lawan atau mempermalukan lawan. Ingat Bapak Ibu, bukan untuk menyerang lawan atau mempermalukan lawan. Salah besar kita kalau kita berapologetika dengan tujuan untuk menghancurkan lawan, menyerang lawan, dan bukan untuk menang-menangan. Ya, aku berapologetika supaya aku menang. Kalau itu tujuan kita, ya nanti kita akan terkondisi melakukan atau menghalalkan segala cara untuk kita menang, dan itu tidak baik. Atau kita nanti akan terjebak untuk mendiskreditkan lawan, menghancurkan lawan. Nah, itu juga tidak baik. Harus tegas kita, harus tegas, tapi dalam ketegasan kita juga ada kelemah lembutan. Jangan sampai lupa kita menonjolkan sisi kelemah lembutan kita sebagai orang Kristen. Karena itu yang diajarkan oleh Petrus ketika dia mendorong orang-orang percaya pada waktu itu untuk berapologetika dengan lemah lembut, dengan hati nurani yang murni. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya
tujuan kita berapologetika. Tugas seorang Kristen memberikan penjelasan atau bantahan terhadap kesalahpahaman maupun kritikan yang ditujukan secara langsung kepada orang Kristen. Memberikan bantahan terhadap kesalahpahaman maupun kritikan yang ditujukan secara langsung kepada orang Kristen. Jangan takut untuk memberikan pembelaan kalau iman kita memang disalahpahami. Dan bersyukur sekali ya ada kelas seperti ini, sehingga kita bisa belajar dengan baik tentang iman Kristiani atau doktrin-doktrin yang diyakini dalam kekristenan, sehingga kita bisa hadir untuk mempertanggungjawabkan iman kita ketika iman kita sedang dikritik atau diserang atau ada orang yang mempertanyakannya. Nah, kita hadir jadi berkat. Jadi berkat loh kita, kalau kita bisa membimbing orang memahami kekristenan, itu jadi berkat. Jadi tidak tunggu kita melayani di mimbar Bapak Ibu, kita jadi berkat. Nggak tunggu kita di gereja untuk kita hadir jadi berkat. Pelayanan di gereja, jadi aktivis, jadi asar, dan sebagainya macamnya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh dengan hati yang haus belajar kebenaran firman Tuhan, memahaminya, menguasainya, lalu memberkati orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dan kita bisa meyakinkan mereka, ya, yang ragu-ragu, yang skeptis, bahkan yang tidak percaya, atau yang menyerang kita. Kita bisa meyakinkan kepada mereka bahwa kekristenan itu sesuatu yang indah, kekristenan itu sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, secara logis, dan secara filosofis. Ya, kita bisa memenuhi 3 kriteria ini ketika kita berbicara tentang kekristenan. Nah, tujuannya adalah untuk memberitakan kebenaran dan mempermuliakan Tuhan dalam apologetika kita. Mempermuliakan nama Tuhan. Ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita selalu ingat. Mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan lewat pelayanan apologetika yang kita lakukan. Sehebat apapun kita, apologetika bukan berbicara tentang kita, bukan berbicara tentang Robson, bukan berbicara tentang Pak Winter, tapi berbicara tentang Tuhan Yesus dengan kemuliaannya dan kemuliaannya. Jadi kita berapologetika kepada siapa saja yang membutuhkan pertanggungjawaban iman, baik Kristen maupun non-Kristen. Oke, sejauh ini apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Atau nanti dulu ya Bapak Ibu ya, saya lanjutkan dulu ya, tanggung ini. Prinsip-prinsip apologetika. Halo? Seperti Joshua Tewu terus Henry Tan tuh tergolong apa, Pak? Ini siapa ya, Pak Maurizio? Jesus only ya, Pak? Hah? Jesus only ya? Yang pengajaran Allah. Oke, nanti ada sesi itu yang saya akan bahas, Pak. Kita akan diskusikan mengenai pandangan Oneness Pentecostal dan pandangan Sabdono itu apakah termasuk juga ya, Pak? Iya, nanti kita akan mengupas pandangan dari beberapa tokoh mengenai Allah itu seperti apa. Oke, karena Pak dari Muri. kaum STI Injili menentang pengajaran eras. Ya, nanti kita akan kupas ya Pak Maurizio ya. Oke, sekarang saya masuk dulu Pak Maurizio ya. Mauri ke pembahasan selanjutnya. Nah, mengenai prinsip-prinsip apologetika. Dari telepon airnya datang. Nah, yang pertama bergantung pada Roh Kudus. Tak peduli Bapak Ibu sepintar apapun kita tetap harus bergantung pada Roh Kudus. Jangan mengandalkan kemampuan intelektual kita. Karena berapologetika itu semata-mata bukan soal kemampuan kita untuk menjangkau orang. Karena bukan kita yang membuat orang menjadi percaya Tuhan Yesus. Itu tugas Roh Kudus. Itu tugas Roh Kudus membuat orang percaya. Tetapi kita dipakai sebagai alatnya, sebagai sarananya, sebagai corongnya. Coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ketiga.
Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi, menjadi percaya itu bukan tugas kita, itu tugas Roh Kudus. Jadi kalau kita mau agar orang bisa percaya Yesus, tidak ada solusi lain, cara lain selain kita bergantung pada Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang menuntun kita. Biar Roh Kudus yang menguasai kita. Sehingga kita bisa menjawab setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Setiap perkataan yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita, benar-benar memberkati orang yang sedang kita layani. Itulah alasan mengapa kita harus bergantung pada Roh Kudus. Ya, jadi ada dua ekstrim yang kita harus hindari, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya, ekstrim kiri hanya bergantung pada Roh Kudus. Ya, cukup hanya bergantung pada Roh Kudus. Nggak perlu belajar-belajar. Nggak perlu belajar menafsir Alkitab yang benar, hermeneutika, tidak perlu belajar doktrin, tidak perlu belajar teologi. Nah, itu ekstrim kiri. Nggak boleh juga kita seperti itu. Karena sekalipun kita bergantung pada Roh Kudus, itu tidak lantas membuat kita jadi anti belajar. Sebaliknya, terlalu menekankan kecerdasan, terlalu menekankan intelektual, menganggap hebat, bisa menjawab semua hal. Nah, itu juga salah. Tidak boleh. Yang terlalu menekankan akal itu juga tidak boleh sama sekali. Saya takut nanti kita jadi ateis atau jadi liberal seperti seperti yang terjadi dalam sejarah, ya, seperti Rudolf Bultmann yang menganggap bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, tidak rasional, tidak logis, lalu melahirkan sebuah rumusan yang disebut dengan demitologisasi, ya, demitologisasi, bahwa Alkitab itu penuh dengan mitos, jadi segala mitos itu harus dibuang. Nah, itu pandangan dari si Rudolf Bultmann. Hati-hati terlalu menekankan intelektualitas sampai kita mengabaikan Roh Kudus. Lalu kita harus mempertanggungjawabkan iman dengan ketulusan. Nah, inilah prinsip-prinsip apologetika yang harus kita pegang dengan kuat. Bapak Ibu, meskipun ini sesuatu yang bersifat teknis atau dasariah, tetapi sangat-sangatlah penting. Sangat-sangatlah penting sebelum kita melangkah terlalu jauh, ya, dalam pembahasan mengenai apologetika atau doktrin. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan ilmu apologetika ini dengan baik, dengan benar. Itu yang saya maksud. Itu yang saya inginkan. Nah, spirit apa yang kita miliki dalam kita berapologetika? Ya, spirit atau hal yang mendorong kita dalam berapologetika ya adalah kasih. Kasih terhadap sesama dan kasih terhadap Tuhan. Oh, tapi Pak, kan faktanya kita melihat orang-orang yang suka debat itu kayaknya nggak ada kasihnya. Ya kan, mudah sekali kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Yang salah itu dia, orangnya, bukan apologetikanya. Bukan berarti apologetikanya menjadi salah atau tidak penting. Ya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki spirit yang benar, ya, dalam berapologetika. Kasih yang harusnya menjadi landasan bagi kita untuk melakukan apologetika. Yohanes 14 ayat 15. Ya, kita akan menuruti segala perintah Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan segala perintahnya, termasuk apologetika. Termasuk apologetika. Itu menjadi bagian di dalamnya. Jangan dipisah-pisahkan, jangan dikotak-kotakkan. Nah, apologetika merupakan wujud dari cinta kita atau kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari dong kita belajar, ya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Jangan masa bodoh, ya, jangan abai, jangan membiarkan iman kita atau kekristenan itu diserang habis-habisan tanpa kita memberikan pertanggungjawaban, apalagi kalau kita punya kemampuan, ya, betul,
butuh keberanian. Butuh keberanian, tapi bukan hanya keberanian, tapi juga harus punya kemampuan. Betul, punya kemampuan, tapi juga harus punya keberanian. Jadi kedua hal itu tidak boleh dipisahkan. Nah, seiring nanti jam terbang Bapak Ibu, seiring jam terbang Bapak Ibu yang semakin banyak, nanti semakin timbul percaya diri. Makanya perlu praktek sebenarnya. Tapi bagaimana Pak cari praktek? Sebenarnya nggak perlu dicari, nanti pasti datang sendiri itu. Ya, entah itu dari konteks kekristenan ataupun di luar kekristenan, pasti datang sendiri. Orang-orang yang mempertanyakan sesuatu dari Alkitab, ya kan? Maksudnya apa ini? Ah, Bapak Ibu punya kesempatan untuk menjelaskan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pendekatan praktis dalam berapologetika. Oke, sebelum saya masuk ke dalam poin ini, saya berharap Bapak Ibu kalau bertanya sesuai dengan materi yang saya jelaskan, ya, supaya tidak kabur, ya, supaya tidak kemana-mana, supaya tidak liar diskusi kita. Jadi berusaha untuk konsisten, ya, pada topiknya, pada apa yang sedang dibahas. Tapi nanti saya akan kasih kesempatannya. Nah, saya masuk dulu ke poin yang satu ini, yaitu mengenai pendekatan praktis dalam berapologetika. Pendekatan praktis dalam berapologetika, ya, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan atau yang perlu kita lakukan untuk kita menjadi seorang apologet dalam kita melakukan apologetika. Apa-apa saja. Nah, yang praktis ini yang saya tegaskan. Yang pertama, memiliki iman. Ini yang paling fundamental, memiliki iman. Nah, kita harus memiliki dasar iman yang kokoh, dasar iman yang kuat, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran yang ada. Nah, sangatlah penting untuk kita memiliki pemahaman yang baik tentang iman Kristen. Nah, ini yang saya maksud dengan memiliki atau memahami iman. Memiliki atau memahami iman. Sorry, saya tambah dulu ya. Atau memahami iman Kristen. Jadi sangatlah penting untuk kita memiliki pemahaman yang baik tentang iman Kristen. Karena jangan sampai nanti kita justru jadi kebingungan atau ditangkap oleh mereka. Ya, sebenarnya jangan dulu sih ya, jangan dulu. Kalau bisa Bapak Ibu kuat dulu ya imannya, kuat dulu pengetahuannya atau dasar-dasarnya. Yang saya maksud jangan dulu dalam pengertian apa? Di YouTube itu disuguhkan berbagai macam perdebatan yang ada, serangan yang ada terhadap kekristenan. Kalau Bapak Ibu tidak kuat, jangan dulu. Ya, karena itu bisa justru membahayakan kita. Banyak sekali. Ya, di mana Yesus pernah berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku." Kalau tidak ada, kenapa kita percaya Dia sebagai Tuhan? Kalau memang ada, sekarang saya bersedia untuk dibaptis. Ya, seperti Zakir Naik, ya kan pernah dia menantang orang-orang Kristen. Kalau ada, saya siap ini sekarang dibaptis. Lalu di mana dikatakan di Alkitab Allah Tritunggal? Di mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Kalau nggak ada, berarti Tritunggal itu nggak benar. Nah, serangan-serangan itu banyak sekali. Lalu terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus, aduh itu kan nggak benar. Karena Alkitab sendiri aja berbeda-beda kesaksiannya. Ada yang mengatakan bahwa ada satu malaikat, ya waktu Yesus bangkit, yang ada di kuburannya ada 2 malaikat. Nih, mana yang benar? 1 malaikat atau 2 malaikat? Ya kan? Dan masih banyak lagi. Banyak sekali serangan yang ada. Seperti terhadap Alkitab, Injil saling bertentangan, saling bertolak belakang satu sama lainnya. Nah, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, memahami iman Kristiani dengan baik, maka kita sendiri justru akan tergerus. Ya, kita akan terpojokkan. Dan ini justru merugikan kita. Jadi, pikirkan matang-matang, gumuli terlebih dahulu iman kita, iman Kristiani, supaya kita benar-benar bisa hadir menjadi berkat. Nah, yang selanjutnya,
adalah bagaimana kita memahami pendengar. Kita memahami pendengar. Pendengar kita itu memiliki perbedaan dalam pemahaman mereka tentang iman Kristen. Beberapa pendengar tidak memiliki pengetahuan akan Alkitab dan menganggapnya tidak relevan. Orang lain tahu dan memiliki perasaan tertentu terhadap beberapa perikop Alkitab, ya, seperti Mazmur 23 ayat 1. Nah, beberapa memiliki perspektif modern. Beberapa pasca modern, ya, modern pasca modern. Beberapa senang dengan literatur klasik, beberapa lebih senang berbicara tentang tayangan televisi terbaru dan lain sebagainya macamnya. Jadi beragam tantangan iman dari kekristenan, beragam sekali, dan orang-orangnya juga beragam. Ada jenis-jenis dari orang-orangnya, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin dan memahami sebanyak mungkin, ya, pengetahuan dalam kekristenan sehingga kita bisa nih, ya, mengakomodir semuanya. Ya, meskipun kadang-kala tidak bisa kita menguasai semuanya. Mungkin hanya 1 dan 2 topik yang kita kuasai. Nah, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Tetapi kalau memang bisa kita pelajari semuanya, kita kuasai semuanya, itu jauh lebih baik. Ya, ini terkait dengan iman kekristenan. Secara khusus, ya, titik-titik krusial dari kekristenan seperti Allah Tritunggal, keilahian Yesus, ya, keselamatan karena anugerah. Kok bisa karena anugerah? Kok nggak perlu perbuatan? Emang orang jahat bisa selamat? Orang jahat bisa selamat. Jadi orang kalau jahat meskipun dia jahat tetap selamat. Nah, apakah seperti itu, ya, konsep keselamatan karena anugerah? Nah, itu juga menjadi sesuatu yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan kepada orang yang menyerang kita atau mengkritik kita. Nah, lalu mencari titik temu. Ya, kita perlu mengidentifikasi titik temu dari Injil yang sudah tertanam di dalam budaya dan pengalaman manusia. Tuhan tidak membiarkan dirinya tanpa saksi dalam sejarah, budaya, atau pengalaman manusia. Tugas kita adalah bagaimana mengidentifikasi kesaksian itu, baik dalam alam, masyarakat, atau hukum moral, dan menggunakannya sebagai titik temu proklamasi Injil Kristen. Bapak Ibu ini hadir nih. Kan setiap kita ini kan punya suku. Setiap suku itu punya kebudayaan. Nah, kita cari titik temu antara kebudayaan kita dengan kekristenan. Siapa tahu ada yang tidak bertentangan dengan iman Kristiani, kita mulai dari titik temu itu. Nggak ada yang salah kok itu. Ya, nanti ya perlu pembahasan mengenai hal itu lebih lanjut, nggak jadi masalah. Bukankah budaya itu sesuatu yang tidak perlu, Pak? Seperti adat istiadat. Bukankah itu tidak penting lagi kalau kita jadi Kristen, seperti orang Batak ulos? Kan nggak perlu lagi itu, Pak. Nanti itu menjadi diskusi kita. Lalu mengkomunikasikan Injil dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Nah, kita harus menerjemahkan ide kita ke dalam bahasa yang bisa dipahami pendengar. Nah, seorang tokoh yang sangat hebat, ya, namanya itu C.S. Lewis, dengan bijak berkata begini, pekerjaan kita adalah menyatakan apa yang kekal. Pekerjaan kita adalah menyatakan apa yang kekal dalam bahasa kita, sesuai dengan bahasa kita. Semudah mungkin, sesederhana mungkin, sehingga dengan mudah ditangkap. Hak dan kewajiban kita adalah mengekspresikan kebenaran kekal dari Injil menggunakan bahasa dan gambaran yang sesuai dengan pendengar kita. Ya, bahasa, gambaran, analogi kita cari, kita pergumulkan agar orang bisa memahami kekristenan dengan baik. Jadi sang apologis adalah orang yang menerjemahkan realitas iman ke dalam bahasa dan budaya lokal. Dalam bahasa dan budaya lokal. Ya, inilah pentingnya komunikasi yang baik atau komunikasi yang jelas. Lalu menyampaikan Injil dengan utuh. Bapak Ibu, kita harus memastikan bahwa kita tidak memperlemah Injil dengan cara membatasi dengan apa yang kita sukai atau anggap menarik. Semuanya itu harus kita sukai. Semuanya itu harus kita anggap menarik.
Ya, tidak ada bagian dari Alkitab atau keyakinan kita yang tidak kita sukai atau yang tidak kita anggap menarik. Seharusnya semuanya, ya, semuanya itu bersifat komprehensif, holistik, utuh, komprehensif gitu loh. Secara keseluruhan kita memahaminya. Lalu yang terakhir, terus berlatih. Jangan pernah berhenti untuk berlatih. Karena apologetika itu bukan hanya sekedar teori, melainkan berbicara tentang praktek. Praktek apa yang kita pahami. Minta tolong supaya suaranya di mute, Bapak Ibu. Suaranya di mute. Ini siapa ya? Minta tolong co-host bisa mematikan. Jadi apologetika bukan hanya sekedar teori, melainkan berbicara tentang praktekkan. Jadi praktekkan ya, apa yang kita sudah pelajari, teori-teori yang sudah kita kuasai, diskusi. At least kita berdiskusi atau mendiskusikan sesuatu dengan teman-teman kita yang lagi belajar atau sama-sama belajar. Ya, kita diskusikan. Nggak jadi masalah itu ya. Mungkin ada teman kita yang mungkin bisa lebih memahami daripada kita atau lebih pintar daripada kita. Nah, itu lebih baik lagi. Kita diskusi bersama-sama sehingga semakin matang, semakin tajam ya cara kita nanti dalam berapologetika atau berdiskusi. Oke. Nah, apologetika itu bukan hanya soal pengetahuan, namun juga tentang hikmat. Ia seperti seorang praktisi medis yang terlatih dan berpengalaman yang menguasai teori medis dengan baik, tetapi ia harus mampu mengaplikasikannya kepada pasien, dan itu berarti belajar bagaimana berelasi atau berhubungan dengan pasien, bagaimana menolong pasien, mengungkapkan apa yang menjadi masalah utama, mencari cara untuk mengkomunikasikan istilah teknis medis dalam bahasa sehari-hari, dan menjelaskan bagaimana mereka akan ditangani. Saya rasa ini menjadi salah satu analogi yang baik sekali untuk kita memahami apologetika antara teori dan praktek, seperti seorang medis tadi ya, belajar teorinya, teori-teori tentang medis atau kesehatan, tapi juga harus belajar mempraktekkannya ya dengan terjun secara langsung, terus memahami keadaan psikologi pasien ya, dan menggunakan bahasa yang baik untuk memotivasi mereka, untuk menguatkan mereka. Nah, seperti itu ya, kurang lebih gambaran dari apologetika tentang antara teori dan praktek. Terus berlatih, pasti bisa. Nah, oke, Bapak Ibu, kita sampai di sini dulu ya pembahasannya. Saya persilakan bagi setiap kita kalau ada yang mau bertanya. Silakan saya bertanya, Pak. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Siapa tadi ya? Suara siapa itu ya? Tadi ini ya Pak, bertabrakan tadi Pak. Oh, ya. Oke. Sorry Pak Abraham ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung silakan. Kalau yang tidak, mungkin ya ada di antara kita yang mungkin tidak berani bertanya secara langsung, seharusnya nggak berani atau nggak perlu malu lah ya. Tapi kalau memang malu, takut ya di sini ada kolom chat ya, bisa memasukkan pertanyaannya ke kolom chat. Ingat ya, kolom chat bukan kolom renang. Silakan Pak Abraham, atau nanti bisa dibantu ya co-hostnya. Bisa sekali nih kolom renang ya. Silakan Pak. Enggak, mau cuman sedikit mungkin ya, poin 1 ya, memiliki atau memahami iman Kristen. Mungkin ya tadi ada patah kata Pak Robson ini bilang, katakan adanya pemahaman akan iman Kristen dan akan pengetahuan, dan saya setuju sekali. Ya, jadi untuk seorang itu bisa dalam berapologetika itu harus memahami dahulu apa isi yang diberitakan dalam Injil tersebut ya. Jadi harus pengetahuan dasar ya, ibaratnya kalau kita berjualan, istilahnya berjualan mobil atau berjualan benda apa, kita harus memahami dahulu apa yang menjadi poin-poin plus dan minusnya dari situ ya, Pak Robson, ya begitu ya. Betul. Jadi
ini bisa dielaborasi itu bahwasanya memahami iman Kristen maksudnya adalah memiliki pengetahuan dasar yang sempurna, dalam arti bukan sempurna gimana ya, tapi kuat, kita bisa pegang secara ya istilahnya ada dasar-dasar fakta-fakta tertentu yang bisa kita pegang untuk apa istilahnya membela atau berapologetika ini tersebut. Begitukah Pak Rosun ya? Ya, setuju sekali. Jadi apologetika itu, kesuksesan dalam berapologetika bukan pada waktu kita bisa menguasai semua teori yang ada, semua doktrin yang ada, tetapi ketika kita bisa mengaplikasikannya dengan benar, dengan tepat, dengan baik, dan dengan satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, untuk mengaplikasikannya dengan baik ya perlu praktek. Gitu loh. Belajar ya doktrin Tritunggal, belajar doktrin Kristologi. Sudah banyak ini yang dimasukkan dalam pikiran kita. Belum tentu pada prakteknya kita bisa dengan baik ya. Seperti halnya kita sudah menguasai dalam pikiran kita, belum tentu dengan baik kita aplikasikan dalam prakteknya. Ya mungkin karena grogi, bisa jadi. Ya, atau ya takut banyak hal mungkin yang menyebabkan ketakutannya. Misalnya takut dibunuh, ya kalau berhadapan sama orang Muslim, atau yang lainnya. Mungkin keterbatasan dalam berkomunikasi juga salah satunya. Makanya salah satu yang saya tekankan dari pendekatan praktis dalam apologetika pada poin yang ke-6, terus berlatih, ya, karena itu akan membuat kita bisa dengan cakap mengkomunikasikan Injil. Ya, ada salah satu keuntungan ya bagi ibu-ibu dalam hal ini ya yang memudahkan mereka untuk berapologetika. Apa itu? Cerewet. Cerewet ya Pak. Oke. Ada lagi selain Pak Abraham? Apakah Romi sudah masuk? Romi? Halo Romi. Ini ada beberapa yang raise hand. Pak Billy boleh, Pak Billy. Pak Robson. Ada Bu Natasha juga. Bu Natasha boleh bantu saya nanti untuk mengakomodir pertanyaan yang ada. Silakan. Pak Robson, saya Pak. Iya, silakan. Pak Billy. Di Matius 1:18. Ya, sorry sebelumnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada kelas jam 6 sore, ya boleh leave. Nanti yang lainnya kita tetap bertahan, kita lanjutkan sampai jam 6:30. Ada beberapa mahasiswa saya di sini yang masih ikut perkuliahan di jam 6 sore. Silakan, nggak apa-apa. Oke, silakan Pak Billy. Ya, di Matius 1:18. Ya. Di mana akhir-akhir ini menjadi pertentangan antara paham Tritunggal sama Yohanes. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Menurut Pak Robson gimana nih Pak? Yang jadi pertanyaan apa? Apakah Yesus itu sama dengan Roh Kudus? Oke. Begini ya Bapak Ibu, pertanyaan ini memang lagi sengit ya didiskusikan, diperdebatkan. Tapi saya sebenarnya saya sebenarnya lebih tepatnya di ayat 20 Pak sebenarnya. Ya. Tapi saya nggak mau get into it sebenarnya. Ya. Tapi gini, ini pun sebenarnya kita tidak dalam konteks untuk membahas tentang oneness atau Tritunggal, karena itu nanti di pertemuan yang selanjutnya dalam pembahasan mengenai Trinity, Tritunggal, Trinitas, dan dalam pembahasan Tritunggal itu nanti saya akan bahas mengenai oneness Pentecostal atau Jesus only. Saya akan bahas itu juga. Ya, paham yang beranggapan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama.
nggak sedikit orang yang sebenarnya punya pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah terkait dengan Oneness Pentakostal. Mereka bukan tidak percaya Bapa, mereka bukan tidak percaya Roh Kudus, mereka percaya, tetapi mereka tidak menerima bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda. Mereka menganggap itu adalah pribadi yang sama. Ya, Allah menyatakan atau memanifestasikan dirinya sebagai Bapa, sebagai Putra, dan sebagai Roh Kudus. Nah, itulah konsep pemahaman yang mereka miliki, orang-orang Oneness Pentakostal. Oneness Pentakostal, Jesus only, modalisme, Sabellianisme. Nah, ini nama-nama yang berbeda tapi menganut paham yang sama. Ya. Jadi mungkin saya akan bahas ini secara khusus nanti dalam pembahasan mengenai Tritunggal, Pak Billy. Iya, iya. Oke, terima kasih. Siap. Oke, Pak Billy. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, di kolom chat. Ini ada beberapa mahasiswa. Bu Natasha, boleh bantu saya? Ya, di kolom Pak. chat? Di kolom chat, di chat saya nggak ada pertanyaan ya, Pak. Oh, jadi di chat saya? Bu Natasha Iya. sudah saya jadikan co-host ini sebenarnya. Iya, tapi mungkin mereka langsung private kali ya, Pak. Langsung ke Bapak ya. Oh, luar biasa ini. Suka yang private memang Iya. pesertanya. Jadi nggak Suka ke yang saya. pribadi-pribadi. Padahal hanya Tuhan yang mengerti pribadi kita. Lebih intim. Hanya Tuhan yang mengerti pribadi lepas pribadi. Oh, ini ada sih Pak pertanyaan lagi nih baru masuk. Apakah Oke, dibacakan? Silakan. Ya, Ada beberapa dari ya. Ibu Margaret. Ya, dari Ibu Margaret. Bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat serangan, tidak menerima jawaban? Bagaimana? Bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat serangan? Ya, serangan apa dulu nih? Serangan Nah, jantung itu atau dia. serangan apa ini? Serangan jantung, serangan cinta, serangan fajar. Oke, tapi saya bisa menangkap lah maksudnya. Ya, bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat serangan ya? Begitu ya? Oke, thank you Bu Margaret buat pertanyaannya. Yang tidak menerima jawaban ya. Gini, tugas kita adalah bagaimana memastikan bahwa kita ini telah menyampaikan pesan kekristenan itu dengan baik. Itu tugas kita. Tugas kita bukan bagaimana supaya orang itu menerima apa yang kita sampaikan. Tidak boleh. Itu justru kita akan terjebak dalam debat kusir dan tidak habis-habisnya. Karena mereka juga begitu juga kok spiritnya. Bagaimana supaya kita dalam tanda petik dimuslimkan, diateiskan, gitu loh. Dimodernisasikan. Mereka juga menginginkan agar kita itu seperti mereka. Nah, poinnya jangan di situ. Poinnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita telah memahami kekristenan dengan baik dan menyampaikan atau menjelaskan kekristenan itu dengan baik. Seperti yang saya tekankan tadi, how to share, how to explain the beauty of the gospel, the beauty of Jesus Christ, ya, through the death and the resurrection, excellently, dengan baik, dengan luar biasa. Itu tugas kita. Tetapi orang itu mau terima jawaban kita atau enggak, itu masalah mereka. Dan yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu memberikan jawaban. Begitu Ibu Margaret. Ya, ada lagi Bu Natasha? Ada yang raise hand, Pak Stewart namanya. Wah, apalagi ya, silakan. Pak Stewart, silakan. Pak Stewart. Ya, nanya apa dia? Hanya raise hand aja, Pak. Oh, oke. Yang di kolom chat yang terbaru ada, Bu? Ada. Apologetika sering ditujukan, sering ditujukan untuk berargumentasi dengan orang yang non-Kristen dan bukan untuk digunakan dengan orang yang seiman, yaitu orang Kristen. Apakah benar tanggapan ini ya, Pak?
Kedua, mengapa seringkali stereotip yang ada di kalangan umat orang percaya kalau apologetik itu berdebat? Oke, sebentar ya. Ada 2 pertanyaan ini ya. Iya. Oke, thank you ya. Mungkin ini di materi pertama ya, saya tekankan, saya jelaskan. Kristen dan non Kristen. Saya tidak memutlakkan, tapi kita nggak bisa menolak kebenarannya bahwa tidak sedikit orang Kristen itu tidak memahami apa yang dia imani. Sudah lama jadi Kristen, tapi belum tentu loh dia memahami apa yang dia imani. Nah, dalam konteks itu menjadi penting juga, menjadi perlu untuk kita berapologetika kepada mereka. Jangan sampai sekalipun mereka jadi Kristen, karena mereka tidak memahami apa yang mereka imani, mereka akhirnya jadi terhilang. Kita sibuk untuk mengurusi yang luar, tapi yang dalam sendiri tidak kuat dasarnya imannya. Nah, itu menjadi masalah pada akhirnya. Jadi kita bentengi dulu ya internal kita. Ya, karena sekali lagi ya kita nggak bisa menolak kebenaran ini. Meskipun saya tidak memutlakkannya karena saya nggak mau terjebak pada menghakimi. Tidak sedikit orang Kristen tidak memahami apa yang mereka imani. Ya percaya Tritunggal, tapi nggak ngerti Tritunggal. Nanti disuruh jelaskan Tritunggal, yang dia jelaskan bukan penjelasan Tritunggal. Ya coba jelaskan Tritunggal. Tritunggal itu mudah loh Pak. Bagaimana? Ya kalau di rumah sebagai kepala rumah tangga Pak Anton, ya kan. Terus kalau di kampus dia sebagai ketua STT. Terus kalau di masyarakat sebagai ketua RT. Ya begitulah Tritunggal. Itu bukan Tritunggal, itu Oneness Pentakostal. Itu Sabellianisme. Tapi kan analoginya kan mudah Pak dipahami. Nah itulah nggak sedikit orang Kristen terjebak pada hal itu, kekeliruan, fallacy thinking. Ya kan, menggumuli analogi yang mudah supaya dengan sederhana ditangkap, tapi analogi itu nggak sesuai kebenaran, bertentangan dengan kebenaran. Bukan seperti itu Tritunggal. Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus, itu pribadi yang berbeda-beda, tapi satu hakikat. Mereka tidak terpisahkan, tapi bisa dibedakan. Nah, pokoknya nantilah itu di sesi khusus. Nanti kita akan baku hantam di sisi khusus mengenai Tritunggal. Saya udah tahu, saya ngerti betul ini. Tidak sedikit orang yang mau masuk dalam topik itu Tritunggal, Pak. Ini udah nggak sabar lagi kita, Pak. Kalau yang begini-begini nanti aja, Pak. Tunggu dulu. Ini yang penting supaya kita nanti nggak berkelahi, Pak. Makanya saya ajarkan kasih. Saya ajarkan kasih supaya Bapak Ibu nggak marah-marah di sini. Oke, selanjutnya tadi kan yang kedua, mengapa sering sekali stereotip yang ada di kalangan umat orang percaya kalau apologet itu berdebat. Oke, apologetika itu bukan hanya berdebat, ya, tapi kita nggak bisa menghindari perdebatan. Ya, apologetika itu bukan, ini ada sahabat saya nih, Pak Wahyu, kasih hantam, baku hantam. Oke, jadi apologetika itu bukan soal debat sebenarnya, tapi soal bagaimana kita mempertahankan iman Kristen. Nah, either itu melalui perdebatan atau hal yang lainnya. Kan dalam banyak kesempatan kok kita bisa menjelaskan iman kekristenan. Lagi talk show, ya kan? Lagi melakukan aktivitas kita, tugas kita di kantor. Ya kan? Itu juga sesi dari apologetika ketika ada orang yang bertanya. Ya di kampus, di sekolah, di pekerjaan, atau dimanapun. Ya tidak harus berdebat kok. Misalnya dibuat sebuah acara khusus lalu dikondisikan dua kubu berdebat. Bukan begitu. Bukan, tetapi satu sisi kita nggak anti berdebat loh. Ingat Bapak Ibu, apologetika itu bukan hanya soal debat, tapi kita juga tidak anti terhadap perdebatan. Kita nggak takut berdebat. Sama seperti saya sama sekali tidak ada takutnya dengan berdebat, tidak ada sedikit pun takutnya. Berdebat sama siapapun saya mau. Lihat aja muka saya ini, muka ada takutnya apa? Iya, tapi saya sih lebih memilih kalau berdebat dalam konteks akademis ya, saya lebih memilih berdebatnya sama orang non Kristen, siapapun itu, ya sama orang non Kristen. Saya tidak mau berdebat sama pendeta. Memalukan nanti.
ya kita saling menghina, saling menjatuhkan, akhirnya kekristenan yang dihina-hina oleh agama lain. Kekristenan yang dihina-hina oleh agama lain. Dan Bapak Ibu bisa lihat kok di YouTube hari-hari ini seperti itu. Ya, dapat keuntungan agama lain untuk menyerang kekristenan, menghina kekristenan. Lihat aja tuh orang itu, nggak perlu kita menghancurkan mereka. Mereka dengan sendirinya saling menghancurkan kok. Lihat aja tuh mereka berdebat saling mencaci maki. Malu kita. Betul nggak Bapak Ibu? Membodoh-bodohi, menggoblok-goblokkan, mentolok-tolokkan, mensetan-setankan sampai keluar kata setan. Ya kan gila, udah seperti TikTok aja. Mengapa semua terjadi? Ya salah. Oh my God. Dan jangan sampai seperti itulah Bapak Ibu. Kasihan. Kasihan. Ya. Apalagi yang, aduh maaf kata ya, kita bisa menilai kamu nggak murni. Kamu nggak murni motivasinya. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kamu cari uang, cari viewers, cari subscribe, cari secret guys, secret. Ya, kalau memang kamu mempermuliakan nama Tuhan nggak begitu caranya. Dengan beringas, ya dengan sesumbar ngomong, setan, tolol, goblok. Aduh, kayak paling pintar sedunia. Kayak dia paling pintar sedunia. Semua ditololkan, digoblokkan. Saya bukan emosi, Bapak Ibu, saya frustasi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi apologetika itu tidak harus dalam pengertian debat, tidak harus debat, tapi kita satu sisi nggak bisa menghindari perdebatan. Tapi hindarilah perdebatan kusir. Debat kusir dihindari kalau bisa. Oke? Ya, selanjutnya silakan Bu Natasha. Ada pertanyaan dari Pak Suhartanto. Sumber berapologet itu kan adalah Alkitab ya Pak. Cuman pada kenyataannya seringkali beberapa bukan berdasarkan pada Alkitab, tapi dari pendapat para pendeta yang merasa pintar. Bagaimana menurut Bapak? Sehingga ini membuat jemaat jadi bingung. Ini pertanyaan bagus sekali ya, membantu saya untuk menjelaskan bagaimana kita memahami Alkitab itu dengan baik. Ini terkait dengan hermeneutika sebenarnya. Hermeneutika itu adalah cara menafsir Alkitab. Bagaimana kita menafsir Alkitab. Saya sedang bergumul sebenarnya ini. Apakah saya juga perlu mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara bagaimana cara menafsir Alkitab dengan baik? Nah, saya lagi bergumul. Apakah itu sesuatu yang perlu saya lakukan atau tidaknya? Tapi ya kita lihat nanti. Tapi pertanyaan Bapak ini, Bapak Suhartanto ini terkait dengan hermeneutika. Bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan baik. Nah, ada beberapa tools-nya. Seperti dalam hermeneutika, ada istilah eisegese. Lalu eksegese. Ya, eisegese dengan eksegese. Eksegese itu adalah bagaimana kita memahami Alkitab, sebuah teks, dan membiarkan teks itu berbicara sendiri ya, apa adanya tentang dirinya. Ya, kita melihat konteksnya, kita melihat bahasa aslinya, konteks dari perikop itu, konteks dari orang-orang yang dialamatkan, ya, yang ditujukan. Misalnya Paulus ya mengalamatkan suratnya kepada Roma, ya, Roma 8. Kamu lebih dari pemenang. Ya, kenapa? Timbul pertanyaan kepada kita. Sehingga kita nggak boleh sembarangan berkata, kamu lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya, katakan kiri kanannya. Itu hanya pada jemaat Roma. Pertanyaannya timbul, kenapa hanya kepada jemaat Roma? Ya itu kan sesuatu yang sudah mengundang pertanyaan, yang membuat kita tidak bisa sembarangan atau sesumbar berkata, I am the winner, I am more than the winner, I am more than the conqueror. Yang tidak boleh dengan sesumbar mengatakan, aku lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Paulus nggak sembarangan ngomong hal itu kepada jemaat lain di luar jemaat Roma. Karena jemaat Roma pada waktu itu adalah jemaat yang mati-matian mempertahankan iman mereka, sekalipun mereka kehilangan nyawanya. Itu jemaat Roma. Makanya Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Ketelanjangankah? Pedangkah? Kematian? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah yang mereka hadapi. Nero yang sangat benci orang Kristen, lalu mereka dibunuh, ya, mereka dibakar, mereka dimutilasi, mereka diadu sama singa. Nero itu jahat sekali. Nah, Paulus bangga dengan orang-orang Kristen di Roma, jemaat Kristen di Roma. Ya, you are more than the conqueror. Kamu lebih dari pemenang loh. Nah, itu dia konteksnya.
Jadi ini terkait dengan hermeneutika, ilmu yang mempelajari tentang Alkitab. Dengan kita belajar hermeneutika, kita akan mengetahui ya, ini pendapat pribadi orang ini, ya ini nggak sesuai dengan Alkitab, ya ini tidak tepat penafsirannya. Nah, ilmu hermeneutika membantu kita untuk punya analisa seperti itu, ya. Ini bagus nih pertanyaannya. Oke, lanjut. Thank you Pak Soehartanto. Ya, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Maurizio. Pak apa? Bagaimana Pak Maurizio? Oke. Ya, Pak, bagaimana kita menyikapi hamba-hamba Tuhan atau gereja yang memandang kebenaran firman Tuhan itu hanya sebatas pemikiran doktrin dogma yang relatif semu, namun tidak memiliki sudut pandang atau berpatokan pada Alkitab, sehingga timbul banyak pertentangan-pertentangan di dalam internal kekristenan. Aduh, ini hampir sama ya. Ya, terus sambil sama terus sebenarnya ini ada dua klasifikasi, ada dua pertanyaan ini. Dalam satu pertanyaan ada dua case kalau saya boleh menilai ya. Oke, yang pertama yang hanya menekankan doktrin atau pengajaran. Pertama, gereja harus menekankan doktrin. Gereja harus menekankan doktrin dan pengajaran. Tapi gereja harus menekankan kasih di atas doktrin. Gereja harus menekankan kasih di atas doktrin. Karena gini, kita merujuk kepada case Lukas pasal yang ke-10 ketika Yesus berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Yang Tuhan inginkan pada akhirnya itu belas kasihan. Oke lah, orang Israel posisinya lebih benar daripada orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap orang yang terkutuk. Karena apa? Kawin campur kan. Ya, di zaman Asyur, waktu di pembuangan, kawin campur mereka. Dilarang Tuhan jangan kawin sama orang di luar Israel, tapi mereka kawin. Ya, mereka ini sebenarnya orang campuran. Orang Samaria itu. Jadi orang Samaria itu buruk kali di mata orang Israel. Tapi seburuk-buruknya mereka, ya, seburuk-buruknya mereka dalam pandangan mereka, dalam pandangan orang Israel maksud saya, gila loh, mereka loh yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Mereka yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka punya belas kasihan. Nah, pada akhirnya yang Tuhan inginkan itu belas kasihan. Coba loh, inilah orang-orang yang tidak menekankan kasih di atas segalanya. Ketika dia menemukan orang yang berbeda paham dengan dia, beda doktrin sama dia, ketika dia menemukan, lalu dianggapnya seperti setan. Nah, itu ngeri. Itu ngeri. Dianggapnya bukan saudara seiman. Dan dia beda sama saya, Pak. Dia setan. Nah, itu nggak boleh. Ayo kita sholat dulu. Matiin dulu, Pak. Itu saya Pak Stewart, matiin dulu, Pak. Sorry, Pak. Ya kan? Nah, saya takut kita jadi orang Kristen kadrun. Ini Pak Stewart minta tolong suaranya dimatiin, Pak. Ya, thank you, Pak Stewart. Gitu loh. Yang nggak bisa menghargai perbedaan pandangan. Ini loh, harus dibedakan ya, kompromi sama toleransi. Kalau kita harus menekankan toleransi, ya, karena kita memiliki banyak sekali keberagaman, ya, keberagaman dalam berbagai macam aspek, entah itu budaya, entah itu suku, entah itu agama, entah itu pandangan, entah itu doktrin, beragam sekali. Nah, kita itu nggak mungkin bisa harmonis kalau kita nggak toleransi. Bagaimana bisa harmonisasi itu tercipta kalau kita nggak toleransi? Dan bahkan toleransi menjadi kehilangan makna kalau nggak ada keberagaman atau perbedaan. Indah kok perbedaan itu kalau kita bertoleransi. Ya kan? Ya, jadi jangan dianggap perbedaan itu sebagai sebuah ancaman. Tapi tidak boleh kita kompromi satu sisi. Ya cukup kita berkata tidak, ya. Cukup kita berkata tidak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan iman kita. Cukup.
Nggak perlu kita, maaf nih ya, menggoblok-goblokkan, mentol-tolkan, mensetan-setankan orang yang berbeda dengan kita. Cukup dengan kita berkata tidak terhadap mereka. Itu sudah cukup. Dan dengan berkata tidak, bukankah itu tindakan tegas? Percaya nggak bahwa Yesus itu hanya nabi loh? Hanya nabi doang dia bukan Tuhan. Nah, itu kan bertentangan dengan iman kita. Ya, kita harus berkata tidak. Oh, semua Tuhan itu Pak sama, Pak. Semua agama menyembah Tuhan yang sama. Oh, kita harus berkata tidak. Kalau enggak, kita kompromi. Tapi kan ya Muslim sama Kristen kan menyembah Tuhan yang sama. Siapa bilang? Enggak sama. Orang cara pandangnya terhadap Tuhan berbeda, konsep Tuhannya beda. Kalau konsep Tuhannya beda, bagaimana Pak sama? Apa alasan kita mengatakan sama? Beda. Sumbernya beda, konsepnya beda, cara pandangnya beda, bagaimana mungkin bisa dikatakan sama? Nah, jadi kita tidak boleh kompromi, tapi bertoleransi, harus bertoleransi supaya kita bisa hidup berdampingan meskipun kita berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, begitu, Bu Natasha. Saya rasa itu sudah cukup menjawab. Iya, baik. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya ini saya persingkat. Bagaimana membuktikan, ini dari Pak Edo, bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada dan membuktikan bahwa Alkitab itu dari Allah dengan cara yang rasional. Nah, manusia ini kan makhluk yang rasional, jadi dia butuh bukti ya Pak ya. Sementara manusia itu percaya kalau sama sejarah-sejarah, tetapi mengapa sejarah tentang Tuhan itu malah tidak percaya? Gitu Pak. Ini lagi-lagi ya, ini sebenarnya topik yang saya persiapkan sebenarnya khusus ya. Ada beberapa hal yang dipertanyakan dan itu menjadi topik-topik khusus yang akan saya bahas di sesi-sesi khusus seperti Tritunggal, keilahian Tuhan Yesus, juga mengenai keberadaan Tuhan. Sebenarnya keberadaan Tuhan itu menjadi satu paket dengan mujizat. Orang-orang atau sebagian orang atau sekelompok orang menganggap bahwa mujizat itu sesuatu yang tidak rasional. Nah, apakah benar demikian? Apakah kita punya alasan untuk mengatakan bahwa mujizat itu sesuatu yang logis untuk ditangkap atau diterima secara akal? Nah, nanti akan saya jelaskan itu. Ada materinya khusus saya bahas itu. Ada khusus saya buat. Ya, cukup banyak materinya. Tetapi mungkin supaya orang yang bertanya ini bisa tidur nyenyak malam ini, ya saya kasih sedikit lah, ya. Saya kasih sedikit jawaban. Gini, tidak ada satupun jawaban yang bisa memuaskan kita untuk menjawab mengapa dunia ini ada, alam ciptaan ini ada, atau manusia itu ada, selain percaya Tuhan. Oh, Tuhan itu nggak masuk akal. Justru tidak masuk akal untuk kita percaya bahwa dunia ini bisa ada tanpa Tuhan. Jauh lebih kompleks, jauh lebih mustahil kita menjawab mengapa alam semesta ini ada. Jauh lebih sulit untuk kita jelaskan dengan kita menolak Tuhan. Oh Pak, tapi kan teori Big Bang kan udah jelas dan diterima oleh zaman modern. Siapa dulu zaman modern? Siapa? Tapi kan Bapak kan belum memberikan kritik terkait dengan teori Big Bang. Gini, teori Big Bang, Pak. Kecil itu, kecil. Teori Big Bang itu begini, Pak. Dalam alam semesta, dalam alam semesta, dulu nggak tahu kapan. Ya, adalah sebuah bulatan besar sekali dengan volume yang padat, lalu meledak, jeder. Lalu terciptalah benda-benda langit, bintang-bintang, alam semesta dengan segala keindahannya. Coba, mana yang lebih bego? Mana yang lebih bodoh? Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang lebih nggak masuk akal? Percaya teori ini, alam semesta ini bisa ada karena teori ini, atau percaya Tuhan yang menciptakan semuanya? Di mana-mana, Pak, ledakan itu menciptakan kehancuran, bukan keindahan. Bagaimana ceritanya ledakan menciptakan keindahan? Contoh, saya kasih namanya ini, sebenarnya ada beberapa argumentasi yang harus saya jelaskan, ya. Argumentasi desain, argumentasi moral, argumentasi teleologis, terus kosmologis, dan
argumentasi teologis ya, dari Alkitab, berangkat daripada Alkitab yang saya maksud. Nah, contoh ini ya, mana lebih masuk akal? Saya pergi nih ke suatu tempat, lalu menemukan ada bangunan yang begitu indah. Lalu gambar di bangunan itu ada gambar yang indah sekali dengan warna-warni yang cantik. Mana yang lebih masuk akal ya untuk kita terima? Bahwa sebenarnya ada yang mendesain gambarnya, yang ada yang melukisnya, ada yang mendesainnya, atau ada yang mengerjakannya, atau kita memilih ya ada seseorang ya yang lagi megang cat, lalu tiba-tiba ada anak-anak ya bermain bola, terus catnya ketendang, tiba-tiba tercipta sebuah lukisan yang indah. Mana yang lebih masuk akal? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama bukan? Betul nggak? Yang pertama jauh lebih masuk akal daripada yang kedua. Sama halnya dengan teori Big Bang. Nggak masuk akal. Tiba-tiba dengan sendirinya indah alam semesta ini tanpa ada yang mendesainnya. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Sesuatu yang dipandang tidak masuk akal, justru masuk akal. Sesuatu yang dipandang masuk akal, justru tidak masuk akal. Apa itu? Teori Big Bang. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, yang dianggap masuk akal. Ya, sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, nanti lebih luas, lebih kompleks sebenarnya ya pembahasan mengenai eksistensi Allah, keberadaan Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam pembahasan mengenai eksistensi Allah. Oke, selanjutnya mungkin Bu Natasha. Ya, Pak, ini pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan apologet ya, Pak ya. Karena ada 1-2 pertanyaan yang tidak ada kaitannya, jadi ya mohon maaf saya pas dulu. Jadi ini dari Pak Moriso lagi, Pak. Jadi beliau bertanya, apa sih Pak yang membedakan antara seorang hamba Tuhan atau pendeta, dia itu berapologetika dengan seorang yang di luar Kristen ataupun yang dengan sesama orang Kristen? Dan apa hubungannya dengan penginjil itu bagaimana? Apakah penginjil juga berapologet? Apa yang terakhir kalimat yang terakhir apa? Apa hubungannya dengan seorang penginjil yang melakukan pekabaran Injil? Apakah itu juga disebut apologet? Oke, ini saya menekankan atau mendorong ya sesuatu yang penting ya. Seharusnya atau sebaiknya setiap aspek dalam sebuah pelayanan itu memahami dan mempelajari apologetika. Entah itu penginjil, entah itu seorang guru, entah itu seorang gembala, atau para pelayan atau aktivis. Sebaiknya semuanya itu belajar ya apologetika supaya mereka juga bisa mempertanggungjawabkan iman Kristen. Dan menjadi penting juga ya bagi gereja untuk mempersiapkan pengetahuan dari para pengerjanya. Itu juga penting, para aktivisnya. Jangan hanya main angkat-angkat aja. Ya, seorang pebisnis angkat jadi hamba Tuhan, jadi pendeta khotbah, ya kan, nggak peduli tahu Alkitab atau enggaknya, tahu doktrin atau tidaknya, yang penting banyak duitnya. Itu ngeri itu, yang ngeri sedap itu. Itu yang membuat rusak jemaat mereka Kristenan. Pastikan bahwa kita membekali mereka dengan pengetahuan wawasan yang proporsional. Jadi kalau bisa saya sarankan semuanya itu belajar apologetika supaya mereka bisa mengaplikasikan, mempraktekkan ilmu apologetika ketika kekristenan itu diserang. Tapi nih kalau orang Manado bilang ada DP Mar, ada tapinya. Tapi mungkin tidak semua orang yang punya kemampuan dan waktu. Ya, kemampuan dan waktu mungkin karena sibuk dengan pekerjaan dan hal yang lainnya. Ya udah. Jadi nggak bisa khusus gitu loh. Ya mungkin harus dipersiapkan orang-orang tertentu. Gereja harus sadar dan benar-benar serius ya
memikirkan pelayanan apologetika. Harus dibuka pelayanan apologetika. Setiap gereja harus membuka pelayanan apologetika di gerejanya masing-masing. Karena itu penting. Mendesak. Sifatnya bukan hanya penting, tapi mendesak. Karena kebutuhannya terlalu banyak. Karena kekristenan itu semakin hari semakin diserang. Bukan turun. Ya, bukan turun tingkat serangannya, tapi justru semakin naik intervalnya. Dan itu sesuatu yang membahayakan kalau gereja tidak dengan serius menyikapi semuanya itu dengan menghadirkan dan mempersiapkan para apologet di gerejanya. Begitu. Oke. Selanjutnya Pak dari Pak Fendi. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya udah habis ya. Ya, Pak Fendi menanyakan bagaimana di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 itu, bukankah ayat itu mengatakan bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Karena banyak orang di luar Kristen mempertanyakan apakah ada ayat di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Oke, thank you. Saya sudah membahas atau mengulas ini di pertemuan sebelumnya. Ini tadi yang nanya Bapak atau Ibu? Pak Fendi. Oh, Pak Fendi. Pak Fendi, saya sudah membahas ini dalam pertemuan sebelumnya. Yohanes 13 ayat 13 dijadikan salah satu ayat yang menjadi dasar untuk membuktikan kebenaran dari bahwa Yesus itu pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan secara langsung. Kamu berkata aku guru dan Tuhan, benar katamu aku guru dan Tuhan. Tapi dalam bahasa aslinya kan kurios. Biasanya orang-orang yang tahu sedikit ya. Kadang-kadang memang itulah kelemahan dari orang-orang yang menyerang Kristen, bahkan orang Kristen sendiri. Ya kan, baru tahu dikit kayak tahu banyak dia. Ya kan? Kayak tahu banyak. Lebih bagus nggak usah ngomong kalau baru hanya tahu sedikit. Bahaya apa? Karena kesempatan untuk menyesatkan jauh lebih besar. Baru tahu sedikit udah banyak ngomong. Orang yang banyak tahu nggak sedikit ngomong. Nah, ini memang repot memang. Memang harus proporsional, Pak. Nah, dianggap bahwa kata kurios itu kan Tuhan dan Tuan. Tuhan dan Tuan. Nah, dianggap bahwa ayat ini tidak applicable, tidak cocok dipakai sebagai dasar untuk membuktikan ketuhanan Yesus, di mana Yesus pernah berkata secara langsung, akulah Tuhan. Kalau memang benar ayat ini bisa dipakai, berarti terbukti bahwa Yesus itu pernah berkata, akulah Tuhan. Tapi masalahnya mereka mengatakan bahwa Yesus tidak sedang mengatakan dia Tuhan di sini. Karena kata kurios itu artinya Tuan, bukan Tuhan. Nah, benarkah demikian? Nah, Tuhan atau Tuan, mana yang lebih tepat, Tuan atau Tuhan, itu tergantung pada konteksnya. Bergantung pada konteksnya. Ada case di mana ketika kata kurios digunakan, kita tidak bisa tidak menggunakan terjemahan Tuhan, harus Tuhan. Contoh nih ya, contoh. Filipi 2 ayat yang ke-10. Coba, Filipi 2 ayat yang ke-10. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang saya maksud tadi, tergantung konteksnya, bergantung pada konteksnya. Nah, kalau konteksnya seperti ini, nggak mungkin kata kurios itu kita terjemahkan sebagai Tuhan. Harus Tuhan. Kenapa? Karena ditekankan semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Hanya kepada Allah semua lutut bertelut. Hanya kepada Allah semua lidah mengaku. Nah, kalau konteks ini mengatakan bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku dan mengagungkan dia as a kurios, maka tidak mungkin kata yang kita pakai Tuhan, harus Tuhan. Harus Tuhan. Coba kita buka Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Ayat terakhir. Ya. Yesaya 45 ayat 23. Sudah? Yesaya 45 ayat 23. Dikatakan demikian, demi aku sendiri. Coba ya, Bapak Ibu, pelan-pelan kita lihat ayat ini, kita perhatikan secara sama dengan baik. Yesaya 45 ayat 23. Bapak Ibu lalu lihat, ada nggak kesamaan dengan Filipi 2 ayat 10 dan 11 ya?
dikatakan demikian, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Kata aku di sini siapa? Allah bukan? Allah enggak? Allah. Oke. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan berlutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sama nggak bahasanya? Semua lutut akan bertelut. Semua bahasa akan mengaku. Sama nggak? Bersumpah setia. Sama nggak dengan Filipi 2 ayat 10 dan 11? Dan Yesaya itu menunjukkan itu kepada siapa? Kepada Allah. Lalu dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11, Paulus menunjukkannya itu kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah. Jadi pengagungan dan penyembahan itu hanya kepada Allah. Ketika Paulus mengalamatkan hal itu kepada Yesus, tidak bisa tidak, Yesus adalah Allah. Bisa nggak dibuktikan Yesus itu Tuhan dengan kata kurios? Sangatlah bisa. Oke, saya tambah sedikit ini ya. Lagi-lagi, ini sebenarnya ada pembahasan khusus di sesi khusus. Saya tambah sedikit. Kalau ditanya ini ya, kami nggak mau percaya Yesus itu Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak secara langsung mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Jadi kalau dia tidak berkata akulah Tuhan, sembahlah aku, kami nggak mau percaya. Sekarang saya tanya, tolong jawab. Ya kan? Seakan-akan kita nggak bisa jawab pertanyaan dia. Kecil itu, Pak, kecil. Sekarang pertanyaannya, di mana Yesus berkata, aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku? Ada? Nggak ada. Tidak ada, Pak, ayatnya. Tapi Yesus pernah diagungkan, disembah sebagai Tuhan, dan dia tidak menolak penyembahan itu. Kalau dia bukan Tuhan, dia harusnya menolak. Waktu Thomas berkata, Yohanes 20 ayat 28, ho kriosmu kai ho theosmu. Dia nggak menolak loh. Sebenarnya nggak boleh. Kalau dia bukan Tuhan, dia nggak boleh nggak menolak. Harus menolak, bahkan mengkoyakkan bajunya. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Ketika mereka disembah sebagai Zeus dan Hermes. Mereka mengoyakkan bajunya. Atau seperti malaikat yang disembah oleh Yohanes. Tersungkur Yohanes. Jangan, berdiri. Aku sama kamu sama-sama hamba. Mereka menolak penyembahan dan pengakuan itu. Nggak boleh. Hanya kepada Tuhan kita menyembah. Nah, ketika Yesus disembah, ho kriosmu, kai ho theosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Yohanes pasal 20 ayat 28. Apakah Yesus menolak penyembahan itu, pengakuan itu? Tidak. Karena apa? Karena memang dia adalah Tuhan. Oke, saya rasa cukup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Sebentar ya, Bapak Ibu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Di sini ada Pak Pendeta Rinto Sirait. Boleh dibuka, Pak? Bisa menutup kita dalam doa? Pak Rinto Sirait. Halo, Pak Rinto. Ya, Bang. Ya, silakan ditutup dalam doa, Pak. Boleh? Oke. Boleh, Bang. Bapak Ibu, doa. Ucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami sore ini. Kami boleh dikapi dengan pengertian-pengertian yang baru sebagai bekal bagi kami dalam perjalanan pelayanan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami menyadari ada banyak hal yang tidak kami mengerti, ada masih banyak hal yang tidak kami pahami. Tuhan bagi setiap untuk pertemuan selanjutnya. Hambamu, Pak Ros yang boleh pakai bagi kami sore ini untuk memperlengkapi kami. Mohon hikmat bijaksana daripada Tuhan atas hambamu, pertolongan daripada Tuhan atas hambamu ini. Terima kasih untuk setiap kami peserta yang boleh mengikuti sesi ini. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami. Terpujilah Tuhan untuk segala sesuatunya. Demi yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur.
Amin. Amin. Tapi amin.